Halo sedulurku kabeh, piye kabar sampean? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kawula Bapak Nasuha dalam program SHTI, Setiap Hari Tambah Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan membahas kaitannya 6 rumah yang sering didatangi para malaikat membawa rahmat, membawa keberkahan. 6 rumah yang sering didatangi malaikat membawa rahmatnya Allah, membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, 6 rumah yang sering didatangi malaikat pembawa rahmat dan keberkahan, yaitu rumah yang di situ sering dibersihkan dan ditata kerapiannya. Hakikatnya an-nadhafatu minal iman. Kita mengamalkan kebersihan sebagian dari iman, dan dalam rumah itu tercipta kedamaian, keharmonisan. Ada permasalahan kecil, dianggap tidak ada permasalahan besar, segera mencari solusi supaya tercipta kedamaian dan keharmonisan keluarga. Yang kedua, rumah yang sering didatangi para malaikat pembawa rahmat dan keberkahan, yaitu rumah yang sering digunakan untuk berzikir. Banyak dawuh para ulama, bahkan ada hadisnya ke Nabiullah Muhammad SAW kaitannya berzikir pagi, zikir petang, ketika malam hari membaca apa, kaitannya dengan berzikir. Ya, supaya ada aura-aura positif, aura-aura zikrullah kepada Allah, di situ tercipta ketenangan batin. Yang ketiga, rumah yang sering didatangi para malaikat pembawa rahmat dan keberkahan, yaitu rumah yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Ini sangat masyhur sekali dan manfaatnya sangat terasa sekali. Rumah yang jarang digunakan membaca Al-Quran, maaf, biasanya banyak gangguan. Mulai dari bau-bau, mulai dari bayangan-bayangan, mulai dari suara-suara, dan aneh-aneh. Tapi ketika rumah itu dibacakan Al-Quran, maka aura Al-Quran, kalamullah, di situ aura yang jelek, penghuni yang tidak kelihatannya jelek, insya Allah akan tersingkir sedikit demi sedikit. Yang keempat, rumah yang sering didatangi para malaikat pembawa rahmat keberkahan, yaitu rumah yang digunakan untuk bersolawat. Nah, ini hakikatnya orang yang bersolawat itu menghadirkan Nabiullah Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Itu kalau orangnya, kalau tempatnya atau rumahnya, berarti supaya dikunjungi Rasulullah SAW. Manfaatnya banyak sekali, ketenangan, lalu ibadah, lalu apalagi kerezekian, dan banyak sekali. Dan sholawat itu juga perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Lalu yang kelima, 6 rumah yang sering didatangi malaikat pembawa rahmat, pembawa keberkahan, yaitu rumah yang digunakan untuk sholat, kaitannya sholat sunnah. Kalau sholat wajib lebih baik di tempat masjid ataupun musola bareng-bareng berjamaah. Tapi khusus ya untuk rumah, kaitannya dengan ibadah sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, lalu sholat istikharah, sholat hajat, sholat sunnah mutlak, dan yang lain-lain. Jadikanlah rumah kita baiti jannati, rumahku surgaku, dengan cara melakukan sholat sunnah di dalam rumah. Yang keenam, ini yang terakhir, rumah yang sering didatangi malaikat pembawa rahmat keberkahan, yaitu rumah yang digunakan untuk berkaitan ilmu, rumah yang digunakan untuk mencari ilmu, membaca-baca ke ilmu syariat, membaca-baca ilmu fikih, ilmu keagamaan, yang di situ intinya positif. Kalau tidak gitu, rumahnya digunakan untuk mengajar, mungkin putranya, putrinya, atau ada beberapa murid yang datang. Atau kalau tidak gitu, rumahnya digunakan untuk mengamalkan ilmunya. Oh ini praktek, jadi kita punya ilmu dipraktekkan dalam rumah. Oh, rumah kita ada najisnya,
kita bersihkan, kita sucikan. Oh, rumah kita biar tercipta nyantai, tenang. Pakai ilmunya, diamalkan di dalam rumah. Kalau enggak gitu, rumah kita untuk meng-share atau memberikan ilmu kita, ya tadi mengajarkan ilmu, baik pada istri atau suami kita, atau pada anak kita, atau kepada orang lain. Dari 6 ini insya Allah keberkahan, rahmatnya Allah akan turun pada penghuni rumah. Maka terciptalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumah itu tempat istirahat, rumah untuk mengumpulkan power energi, rumah itu untuk bersenda gurau dengan keluarga kita, rumah itu untuk menyusun strategi menggapai kesuksesan di dunia ini, kesuksesan di akhirat nanti. Rumahmu adalah tempat surgamu kecil di dunia ini. Semoga video ini menginspirasi untuk panjenengan, memotivasi panjenengan dan amal jariah untuk saya. Jangan lupa dibantu like dan subscribe. Matur suwun. Kalau ada pertanyaan silahkan berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.